Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judul yang ada di bawah, di sini aku mau membahas tentang nama-nama istilah dari dropship atau dropshipper, reseller, supplier, dan juga konsumen. Nah, untuk teman-teman yang biasanya jualan di online, pasti nggak asing dong ya dengan nama-nama istilah ini. Tapi untuk teman-teman yang baru memulai dan ingin memulai jualan di online, teman-teman perlu banget untuk mengetahui apa itu dropshipper, apa itu reseller, apa itu supplier, dan juga apa itu konsumen. Untuk itu teman-teman bisa memahaminya dengan cara tonton video ini dari awal sampai habis. Jangan di skip ya, karena ini aku akan menjelaskan secara tuntas dimulai dari definisinya dan juga skema tata cara atau sistem dari penjualan dropship dan juga reseller ini. Oke teman-teman, sebelum aku lanjut ke pembahasannya, teman-teman bisa dong klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu yang di bawah berwarna merah, supaya aku makin semangat berbagi tutorial-tutorial dan juga pembahasan tuntas tentang bisnis online. Oke, aku kasih waktu untuk teman-teman untuk menekan tombol subscribe-nya dari hitungan 1 sampai 3 ya teman-teman. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan klik tombol subscribe-nya. Semoga teman-teman diberikan kesehatan walafiat, rezeki yang lancar, dan dimudahkan segala aktivitasnya ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Nah, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja ke pembahasannya. Teman-teman bisa memahaminya dengan mudah dengan cara tonton video ini dari awal sampai habis, step by step, jangan di skip, oke? Oke, di sini aku akan kasih tahu arti dari masing-masing istilah nama itu tadi ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui istilah dari dropship atau dropshipper dan reseller, itu teman-teman harus mengetahui dulu istilah dari nama supplier dan juga konsumen. Kalau supplier teman-teman, itu adalah orang yang menyuplai barang atau yang menyediakan barang. Nah, supplier ini tingkatannya adalah yang paling atas daripada dropshipper, reseller, dan juga konsumen. Kemudian, kalau konsumen itu adalah seorang yang membeli barang ke kita. Misalnya kita adalah sebagai penjual. Nah, kita ada orderan nih. Orderan ini dibeli oleh orang. Nah, orang ini adalah konsumen kita. Gitu teman-teman, paham ya? Nah, kemudian kalau dropship dan reseller itu adalah sistem penjualan yang akan kita pakai untuk menjual online gitu. Nah, misalnya kita mau memakai sistem dropship ya teman-teman, otomatis ketika kita memakai sistem dropship, kita sebagai orang adalah dropshipper. Nah, istilahnya untuk orang adalah dropshipper, kalau untuk sistem penjualannya adalah dropship gitu. Oke, untuk sistem penjualan dropship, definisinya adalah penjualan tanpa stok barang dan tanpa modal. Jadi modalnya 0 rupiah teman-teman. Ketika kita menjalankan sistem dropship ini di penjualan online, itu artinya kita memiliki 3 kesempatan, yaitu kita menjual barang tanpa stok barang dan tanpa modal. Kemudian yang kedua, kita menjual barang tanpa packing barangnya. Dan yang ketiga, kita menjual tanpa mengirim barangnya ke konsumen atau ke orang yang order ke kita. Nah, pasti dari teman-teman bertanya dong ya, kok kita mempromosikan barang tapi kita nggak mengirim barang, kita nggak nyetok barang, kemudian kita juga nggak nge-packing barangnya gitu kan. Oke, jawabannya adalah yang mengurusi itu semua ketika teman-teman menjadi dropshipper adalah supplier, yaitu yang menyediakan barang yang teman-teman jual. Nah, untuk teman-teman yang ingin menerapkan sistem dropship atau teman-teman ingin menjadi dropshipper, teman-teman perlu cari dulu supplier terpercaya. Oke, untuk yang ingin mengetahui supplier terpercaya, aku sudah sediakan kumpulan supplier di deskripsi. Teman-teman bisa langsung cek aja dan bisa menjualnya kembali dengan sistem dropship ini. Oke, untuk cara dropshipnya, insya Allah aku akan buatkan videonya di next video ya teman-teman ya. Ketika teman-teman sudah mendapatkan suppliernya, teman-teman tinggal ambil aja semua produk yang ada di supplier, foto-fotonya untuk dipromosikan kepada konsumen atau calon pembeli kita. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi
setelah konsumen ini order ke kita yang sebagai dropshipper, nanti kita itu ngurusin langsung barang pesenannya itu kepada supplier. Jadi gini, konsumen order ke kita. Nah, kita sebagai dropshipper mengurusi orderan atau barang pesanan dari konsumen ini ke supplier gitu, teman-teman. Nah, nanti supplier yang mengurusi itu semua, yang mengurusi dari packing barangnya, kemudian kirim barangnya, itu semua supplier, karena supplier adalah penyedia barang ya. Nah, kemudian supplier ini ketika mengirimkan barang kepada konsumen itu tidak dengan nama supplier kita, teman-teman. Jadi namanya itu dirubah, penjualnya jadi kita. Oke, gampang banget kan teman-teman? Nah, setelah itu, ketika supplier ini mengirimkan barangnya, otomatis kan mendapatkan resi tuh. Nah, resi dari supplier itu dikasih ke kita untuk dikasih lagi kepada konsumen. Seperti itu, teman-teman. Jadi seolah-olah sistem dropship ini kita yang jualan gitu, tanpa pihak supplier. Nah, konsumen ini taunya kita yang jualan karena nama dari pengirim barangnya adalah kita. Seperti itu, teman-teman. Oke, langsung aja kita ke reseller ya. Nah, reseller itu adalah seperti namanya aja, teman-teman, reseller. Re yang artinya kembali, seller artinya menjual. Jadi apa? Jadi kalau digabung jadinya menjual kembali. Oke, menjual kembali. Nah, kalau reseller ini kita harus stok barang dulu. Masih berhubungan dengan supplier. Supplier itu selalu yang di atasnya, teman-teman. Kalau dropship atau reseller itu bawahnya supplier gitu. Kalau reseller itu kita harus menyetok barangnya terlebih dahulu. Kita harus membeli barang ke supplier. Nah, ketika kita sudah membeli barang di supplier, barulah kita mempromosikan barangnya ke konsumen atau ke calon pembeli kita. Nah, kemudian kalau kita sudah mendapatkan orderan dari konsumen, kita sendiri yang making barang, kemudian yang kirim barangnya, pokoknya yang ngurusin itu tuh bukan supplier lagi, tapi kita sendiri. Nah, jadi perbedaannya jelas banget, teman-teman. Kalau dropship itu tanpa stok barang, dan kalau reseller itu kita harus nyetok barangnya terlebih dahulu, baru kita promosikan ke media sosial atau ke marketplace yang kita punya, gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita omongin tentang harga penetapannya nih. Kalau teman-teman ingin menjadi dropshipper, teman-teman menetapkan harganya gampang banget. Tinggal menaikkan harga normal dari supplier. Nah, misalnya nih, supplier menjual barang seharga 20.000. Nah, kemudian kita tinggal menaikkan harganya yang tadinya 20.000, kita jual ke konsumen kita menjadi misalnya 35.000. Berarti kita untungnya 35.000 dikurangin 20.000, jadi untungnya 15.000. Nah, lumayan banget kan itu, teman-teman. Terus, kalau misalnya reseller, itu beda harga penetapannya. Harga penetapannya reseller itu di awal. Jadi kan kalau misalnya reseller itu nyetok barang, nah nyetok barang itu kan artinya kita membeli terlebih dahulu kepada supplier. Kemudian supplier memberikan harga lebih murah daripada harga normal gitu. Nah, harga lebih murah itu ada persyaratannya juga, teman-teman. Persyaratannya adalah kita harus belanja dengan minimal pembelian yang sudah diatur oleh supplier. Misalnya, supplier ini menjual harga satuannya adalah 15.000, kemudian harga minimal pembelian 10 pieces itu adalah 8.000. Nah, teman-teman bisa mengambil dari supplier itu dengan harga yang beli 10 pieces itu, teman-teman. Nah, 10 pieces itu bisa teman-teman beli dengan harga 8.000. Jadi pada saat teman-teman menjual barang yang dari supplier itu, teman-teman bisa menyamakan harga satuannya untuk konsumen teman-teman dan untuk konsumen supplier kan. Karena kan supplier itu kan mempunyai berbagai konsumen juga kan, teman-teman. Gak cuman konsumen kita aja gitu. Jadi kita bisa menyamakan harga dengan supplier yang kita punya. Kalau si supplier ini menetapkan harga minimal pembelian. Biasanya kalau minimal pembelian itu pasti lebih murahnya daripada harga satuan. Oke, teman-teman, sekarang kita bahas yang tentang ongkos kirim ya. Nah, kalau untuk ongkos kirim dropship atau reseller itu ditanggungkan oleh konsumen kita. Jadi misalnya konsumen kita ada di mana nih? Nah, kita cek ongkirnya berapa dari pengiriman kita. Misalnya kalau dropship itu kan pengirimannya dari alamat supplier. Nah, kita cek ongkirnya juga dari alamat supplier ke konsumen kita itu berapa. Kita bisa ceknya di Google. Nah, kemudian kalau yang untuk reseller itu juga sama. Ongkirnya ditanggungkan oleh si konsumen. Tapi kalau reseller itu kan karena barangnya itu sudah ada di kita, atau karena kita sudah ada stoknya barangnya, maka kita
cek ongkirnya, alamatnya itu dari kita, kemudian dikirimnya ke alamat konsumen kita, seperti itu. Jadi teman-teman jangan takut ya untuk memulai jualan online, karena jual online itu sangat mudah banget teman-teman. Yang penting niat ya, yang penting niat aja dan semangat gitu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman nih udah mendapatkan konsumen satu, itu senengnya luar biasa teman-teman. Pokoknya teman-teman coba aja ya. Oke, supaya teman-teman lebih mudah pemahamnya lagi, di sini aku kasih gambaran tentang skema dropship dan resellernya. Teman-teman bisa simak di video ini. Oke teman-teman, kita bisa perhatikan di gambar ini. Jadi di sini terdapat konsumen, yaitu orang yang membeli barang ke kita. Kemudian dropshipper di sini adalah kita selaku penjual, dan supplier adalah penyedia barangnya. Kemudian di sini juga terdapat kurir yang mengantar barang ke konsumen. Oke, jadi cara kerjanya sistem dropship ini bermula dari konsumen yang membeli barang ke kita, kemudian konsumen ini transfer uangnya terlebih dahulu ke kita ya teman-teman. Nah, di sini kan kita sebagai dropshipper ya. Kemudian secara otomatis kan kita sudah memiliki uang yang ditransfer oleh konsumen tadi nih. Karena supplier adalah penyedia barangnya, maka kita sebagai dropshipper yang tidak mempunyai barang, kita harus pesen dulu nih barangnya ke supplier dengan membelinya menggunakan uang dari transferan konsumen tadi. Kemudian kita pesan aja langsung ke suppliernya sesuai dengan barang pesanan konsumen. Setelah itu kita transfer sejumlah uang dengan harga barang yang diberikan oleh supplier kepada kita. Kemudian kita juga kasih alamat konsumen ke supplier. Kalau kita sudah pesankan barangnya ke supplier, nah supplier tinggal menyiapkan pesanan kita nih untuk dikirimkan ke alamat konsumen. Nah, untuk mengirimkan alamat ke konsumen juga, supplier ini mengganti nama pengirimannya, yaitu memakai nama kita ya teman-teman. Nah, jadi seolah-olah konsumen ini mengiranya kita yang menyiapkan barangnya, kemudian yang mengirimkan barangnya, karena nama kita tertulis di nama pengiriman barang. Padahal yang menyiapkan dan yang mengirim barangnya adalah supplier kita. Jadi jelas banget kan teman-teman, kalau kita jadi dropshipper, tugasnya kita adalah hanya mentransfer uang dengan harga barang yang diberikan oleh supplier, kemudian kita juga mengkonfirmasi alamat konsumen ke supplier untuk dikirimkan barangnya ke konsumen langsung. Oke, sekarang kita ke cara kerjanya sistem reseller. Nah, di sini reseller itu kita ya teman-teman. Kemudian lapakbuah.com adalah suppliernya dan pembeli adalah konsumen kita. Cara kerja reseller ini bermula dari kita membeli barang terlebih dahulu ke supplier dengan minimal pembelian. Nah, kemudian pada saat kita sudah mendapatkan barangnya dari supplier, kita langsung mempromosikan barangnya ke konsumen dan konsumen membelinya barang ke kita. Setelah itu, setelah konsumen membeli barang ke kita, langsunglah kita proses, kemudian kita packing dan kita kirimkan ke pihak konsumen. Oke, jadi gimana nih teman-teman, tertarik dengan sistem penjualan yang dropship atau jualan yang sistemnya reseller? Komen di bawah ya. Oh iya, untuk teman-teman, pastikan teman-teman sudah klik tombol merahnya ya, atau tombol subscribe-nya, karena di next video aku akan membuatkan cara tutorial dropship dari Shopee ke Shopee atau dari Tokopedia ke Shopee. Itu semua insya Allah aku akan membuatnya di next video. Oleh karena itu, pastikan teman-teman sudah klik tombol subscribe-nya supaya ketika aku mengupload video terbaru, teman-teman bisa update. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah tonton video ini dari awal sampai habis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.